Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Swanjaya. Oke, di video ini kita akan membahas tentang diagram flow algorithm. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang dasar flow algorithm, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat diagram di flow algorithm, di software flow algorithm ya. Oke, yang pertama untuk sekedar catatan dulu ya, versi yang saya gunakan di pembelajaran ini ya, di kuliah ini saya menggunakan versi 2.30.2 ya. Oke, seiring perkembangan nanti pasti akan muncul versi yang terbaru dan lebih baru lagi ya. Oleh karena itu nanti monggo nanti disesuaikan dulu kalau kalian menggunakan versi yang lebih baru ya. Mungkin ada fitur yang lebih baik lagi, monggo nanti bisa digunakan ya. Oke, pertama untuk layoutnya ya, layout di tampilan utamanya adalah seperti ini ya. Oke, pertama di sini ada menu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada ini perintah klik menu tools, nah, nanti kalian bisa menggunakan yang dari sini ya. Ini yang disebut dengan menu. Oke, kemudian berikutnya ini adalah toolbar ya. Jadi ini yang disebut sebagai toolbar yang berisi tool-tool yang bisa kita gunakan ya. Kemudian di sini klik kalau kita mau membuka suatu file ya, kita bisa klik dari sini ya. Kemudian kalau kita mau menyimpan diagram yang sudah kita buat, kita bisa gunakan dari klik tombol yang ini ya, tombol disket ya. Oke, kemudian berikutnya adalah serangkaian tombol yang digunakan untuk proses eksekusi nanti ya. Yang pertama di sini untuk eksekusi, nanti bisa menggunakan tombol F5. Kemudian di sini untuk step-step ya. Kemudian berikutnya di sini untuk pause ya. Jadi ketika dijalankan kalian bisa menghentikan sementara ya, atau stop di sini untuk menghentikan seterusnya ya. Jadi proses jalannya dipotong ya. Kemudian di sini speed runningnya ya. Jadi kecepatan untuk eksekusinya bisa kita setting ya, dari fast, medium sampai slow ya. Kemudian berikutnya yang ini kaitannya dengan yang nanti akan kita bahas yang namanya metode ya. Jadi nanti yang berkaitan dengan metode kita akan bermainnya di sini. Berikutnya untuk tampilan ya, untuk tampilan kalau memperbesar tampilan nanti silahkan klik yang plus di sini, atau untuk memperkecil tampilan bisa menggunakan yang minus di sini. Kemudian untuk mengatur tampilan warna, kemudian bentuk-bentuknya, kalian bisa menggunakan tombol yang layout di sini ya. Kemudian berikutnya di sini adalah susunan layoutnya ya. Jadi mau ditata bagaimana bentuknya, apakah kalau ada 3 mau dibentuk seperti apa ya. Mau bentuk yang seperti ini atau beda-beda nanti bisa kalian atur ya. Kemudian yang berikutnya di sini untuk menampilkan variabel nantinya berisi apa ya. Nanti kalian bisa menampilkan dengan klik yang ini, nanti akan muncul Windows sendiri ya. Kemudian untuk output kalian bisa menggunakan di sini. Jadi kalau outputnya hilang ya, sudah di close. Nah, untuk menampilkan lagi tinggal diklik saja yang ini. Jadi tidak perlu di running lagi, tapi bisa menggunakan tombol yang ini ya, untuk memunculkan Windows dari output. Kemudian yang berikutnya ini yang akan kita gunakan di akhir nanti ya. Setelah kita belajar flow algorithm selesai, kita akan belajar tentang source code-nya ya, atau bahasa pemrogramannya. Nanti kita akan banyak untuk klik di icon ini ya.
Kemudian berikutnya untuk bahasa. Jadi kalau kalian pengen ganti-ganti bahasa, pengen bahasa Indonesia atau apa, sembarang ya. Tapi secara default saya pengennya menggunakan yang bahasa Inggris. Karena apa? Supaya terbiasa nanti. Karena bahasa pemrograman kebanyakan adalah bahasa Inggris ya. Supaya nanti kalau kalian ganti bahasa Indonesia, bahasanya agak aneh ya. Jadi bahasa serapannya itu aneh-aneh ya translate-nya ya. Jadi mending tetap gunakan aja yang versi bahasa Inggris. Tetapi kalau kalian pengen nyoba, ya monggo silahkan. Yang penting bisa mengembalikan ya. Oke. Berikutnya adalah diagram utamanya ya. Jadi diagram secara defaultnya sudah dibuatkan di sini fungsi main ya. Fungsi main adalah keterangannya nanti lanjutannya ada di ini namanya di pemrograman ya. Jadi hampir semua pemrograman fungsi yang dijalankan, yang bisa dijalankan ya, yang utama adalah main ya. Fungsi main, kemudian n ya. Jadi di sini adalah nanti kalau kalian sudah belajar tentang flowchart ya. Jadi setelah kita belajar ini logaritma selesai, kita akan belajar flowchart. Nah, di situ akan kita akan belajar membuat diagram lagi ya, tetapi diagramnya adalah diagram flowchart namanya ya. Oke, jadi diawali dengan main, kemudian diakhiri dengan n. Jadi semua alur kalau kita jalani nanti pasti berakhir di n ya, dimulai dari main dan berakhir di n. Oke, berikutnya simbol-simbol seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Jadi untuk input ya, kita punya simbol input ya, hanya berbeda warnanya saja ya, biru atau hijau ya. Biru untuk ini input, kemudian yang hijau untuk output. Oke, tapi kalau kalian sudah ganti warna nanti juga berubah ya, mengikuti warna yang kalian gunakan. Kemudian variabel untuk deklarasi kita menggunakan simbol ini. Kemudian untuk proses pemberian nilai kita menggunakan assign. Kemudian untuk kontrol ya, untuk percabangan nantinya ya, seperti sudah dijelaskan di video yang sebelumnya juga. Di sini digunakan untuk percabangan nantinya ya. Jadi ada struktur kontrol percabangan. Kemudian yang berikutnya di sini call. Call ini digunakan untuk memanggil prosedur nantinya ya. Nanti akan kita gunakan ketika kita membahas tentang metode. Berikutnya untuk looping ya. Looping nanti ada 3 jenis ya. Ada bentuk while, kemudian bentuk for, kemudian bentuk do ya. Ini akan lebih detail akan kita bahas di materi perulangan. Untuk contoh soal ya, untuk yang pertama kita cari yang mudah saja ya, menghitung luas persegi panjang ya, satuannya cm persegi ya. Ini kaitannya dengan sifat dari algoritma yang lalu ya. Jadi sifat algoritma harus definitif ya. Jadi satuannya harus jelas ya, tidak boleh satuan ini tidak ada ya, walaupun beberapa nanti dianggap secara umum ya, tetapi wajib dicantumkan ya, supaya pemahamannya sama nantinya ya, tidak mengartikan beda-beda ya. Kemudian yang diketahui panjang dan lebarnya dalam satuan cm ya. Jadi kalau dibentuk modelnya seperti ini ya, di sini ada panjang, kemudian di sini ada lebarnya. Oke. Yang pertama kita siapkan variabel ya. Variabel sudah kita bahas yang lalu ya, untuk menampung nilai-nilai nantinya ya. Yang pertama kita buat ini variabel panjang ya, yang digunakan nanti untuk inputnya. Jadi input panjangnya berapa. Kemudian variabel yang namanya lebar ya. Nah, ini digunakan juga untuk input ya. Kemudian yang terakhir luas ya, luas yang digunakan untuk outputnya, hasilnya nanti ya. Oke, seperti yang kita ketahui sebelumnya ya,
kita harus tahu datanya seperti apa. Ya, panjang di sini secara ini umum panjang itu bisa juga dalam bentuk pecahan. Tetapi kali ini kita coba dulu menggunakan ini bilangan bulat, ya. Datanya berupa numerik, ya. Kemudian lebar juga numerik, kemudian luasnya nanti juga numerik, ya. Jadi tidak ada selain numerik. Kemudian tipe datanya, ya, karena kita di sini mencoba menggunakan bilangan bulat saja, maka kita gunakan tipe integer, ya. Kemudian yang lebar juga sama, kemudian luas juga sama, integer semua, ya. Karena di sini hanya panjang dikalikan lebar, maka hasilnya kalau panjang dan lebarnya bilangan bulat, pasti luasnya juga bilangan bulat, ya. Untuk pertama dari diagram yang ini, diagram yang sudah disediakan oleh Flowgorithm, ya, diagram awalnya. Di sini kita tambahkan simbol declare, ya, dengan cara diklik nantinya, ya. Diklik, kemudian muncul daftar simbolnya, kemudian pilih yang declare, ya. Kemudian setelah itu simbol declare ini silahkan diklik 2 kali. Nah, nanti akan muncul ini jendela baru, ya, jendela baru atau Windows baru di sini. Kemudian di sini diminta untuk memasukkan variabel names, ya. Di variabel names di sini silahkan diisikan panjang, koma lebar, koma luas, ya. Pak ini diberi spasi atau tidak, bebas, ya. Yang penting pemisahnya adalah koma, ya. Secara otomatis Flowgorithm akan memberikan ini spasi, ya. Jadi kalau kalian tidak memberikan spasi, oleh Flowgorithm akan diberikan spasi dengan sendirinya, ya. Kemudian di sini sebentar. Di sini tipenya tidak perlu dirubah. Kemudian di sini ada pertanyaan array. Di sini juga tidak perlu digunakan dulu, ya. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul modelnya seperti ini, ya. Jadi integer, panjang, koma lebar, koma luas, ya. Nah, berikutnya karena kita mau menginputkan ini namanya panjangnya, ya. Nah, kita perlu bahasa pengantarnya nanti, ya. Bahasa pengantarnya yang menyatakan yang memberikan ini pengertian kepada si pengguna nanti, ya. Jadi ketika programnya jalan, nah kalau programnya minta input, programnya juga ngomong, ya. Misalnya di sini, ya. Ukuran panjang persegi panjang ukuran panjang persegi panjangnya dalam satuan sentimeternya berapa? Nah, oke. Jadi nanti di double klik kemudian ketikkan, ya. Di sini ada enter an expression below, ya. Jadi di sini silahkan diketikkan, ya. Di sini menggunakan petik, ya. Jadi jangan sampai lupa petiknya ini, ya. Bedanya apa? Nah, nanti akan seiring perjalanan kita belajar nanti kita akan tahu, ya. Kemudian di sini ada new line. Nah, new line di sini akan kita pelajari di akhir nanti, ya. Karena untuk sementara ini new line ini tidak akan terlihat kebutuhannya seperti apa atau efeknya apa, ya. Nanti di perulangan akan kita gunakan di sini. Jadi new line di sini akan ada efeknya, ya. Kemudian, nah setelah di OK, nah nanti diagramnya menjadi seperti ini, ya. Setelah itu kita tambahkan inputnya untuk memasukkan nilai panjangnya, ya. Nah, di sini tinggal diberikan simbol input, ya, dimasukkan simbol input, kemudian ini di double klik, ya. Setelah itu akan muncul jendela input di sini, input properties, ya. Di sini silahkan masukkan, ya, enter variable name below, ya. Jadi variabel apa yang mau diisi, ya. Kita yang pertama di sini kita mau menginputkan panjang, ya. Maka kita ketikkan panjang, ya. Oh ya, Pak, di sini huruf besar huruf kecil dibedakan atau tidak? Tidak dibedakan, ya. Jadi kalau kalian
pengen ngetiknya huruf kecil, kemudian nanti dipanggil dengan huruf besar, boleh bisa, ya. Di Flowgorithm bisa, ya. Artinya kalau kalian membuat variabel nanti juga hati-hati, ya. Antara huruf besar dan huruf kecil disamakan, ya. Kalau kalian membuat A besar dengan A kecil, A kapital dengan A kecil, nanti sama saja, ya, dianggap sama. Ya, maka dari itu nanti penamaan kalian harus hati-hati juga, ya. Oke, setelah diinputkan ini nama variabelnya, nah diklik OK, nah nanti akan muncul seperti ini, ya. Oke, berikutnya untuk persegi panjang, panjangnya sudah, kemudian berikutnya yang kita perlu inputkan adalah lebarnya, ya. Jadi tinggal kita berikan output lagi untuk bahasa pengantarnya, ya. Nah, di sini ukuran lebar persegi panjang dalam satuan sentimeter, ya. Oke, kemudian setelah diinputkan muncul seperti ini, ya. Kemudian berikutnya kita masukkan ini untuk simbol input, ya, untuk memasukkan lebar, ya. Maka dari itu di sini enter variable name below, kita masukkan saja lebar, ya. Sekali lagi huruf besar huruf kecil tidak pengaruh, ya. Jadi kalian mau ketik lebar besar semuanya, L besar, E B A R-nya kecil-kecil, boleh sama saja, ya. Yang penting ejaannya tidak beda, ya. Kalau ejaannya berbeda nanti akan error, ya. Jadi misalnya huruf A-nya kebalik sama R. Nah, jadi LEBRA. Nah, seperti itu nanti akan error, ya. Errornya akan ketahuan ketika dijalankan, ya. Jadi kalau salah, kalian si Flowgorithm tidak akan memberikan pesan kesalahan, tetapi ketika kalian menjalankan baru akan muncul yang namanya pesan kesalahan, ya. Maka dari itu perhatikan ejaannya. Jadi kalau muncul error, nah nanti kalian harus paham, ya, kenapa sampai muncul error, ya. Kemudian setelah panjang dan lebar kita sudah ketahui, ya, sudah diberi inputnya, ya. Berikutnya adalah menghitung luasnya, ya. Kita ketahui bersama, ya, bahwa luas itu sama dengan panjang kali lebar, ya. Maka dari itu setelah ini tadi input lebar tadi, ya, di sini kita masukkan simbol lagi, ya, simbol assign, ya, untuk pemberian nilai, ya, karena di sini adalah proses pemberian nilai, ya. Jadi di ini kita berikan, ya, untuk variabelnya yang di depan di sini kita tuliskan, ya, kita ketikkan luas, kemudian di ekspresinya kita berikan panjang kali lebar. Ingat, kali di sini bukan, kalau kalian cari di keyboard tanda ini, tanda kali yang X, ya, ini tidak ada, ya, dan jangan dituliskan di sini huruf X, ya. Kita ketahui bersama bahwa di komputer untuk ini tanda bintang di sini menggunakan shift 8, ya. Jadi ada di angka 8, di atasnya itu ada tanda bintang, ya. Jadi jangan dicari, diganti tombol X nanti, ya. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, setelah luasnya kita ketahui, ya, sudah dihitung, ya. Berikutnya adalah menyampaikan ke pengguna bahwa luasnya adalah sekian, ya. Untuk itu kita menggunakan simbol output. Nah, di simbol output itu kita masukkan teks ini, ya. Jadi petik luas persegi panjang sama dengan petik, kemudian ini tanda dan, ya, simbol dan. Nah, simbol dan di sini digunakan untuk menyambung, ya. Jadi menyambung string. Nantinya akan dikenal sebagai concatenate, ya. Kalau kalian sudah menggunakan ini Excel, nah di sana ada fungsi yang namanya concat, ya, concatenate. Concatenate itu gunanya untuk menyambung string, ya. Jadi walaupun di sini tipenya adalah integer, nah
karena perkembangan bahasa pemrograman ya. Jadi di sini tidak perlu dirubah dulu menjadi string ya baru bisa digunakan, tetapi auto bisa di auto convert ya. Jadi di sini yang pakai petik ini adalah string, kemudian disambung dengan luas. Luasnya ini otomatis disambung di convert menjadi string juga. Kemudian tanda dan lagi ya. Ya bagi yang lupa mungkin bisa melihat di keyboardnya ya. Di atas angka tombol 7 ya, tombol 7 di situ di atasnya ada simbol dan ya. Kemudian petik di sini sentimeter karena tidak bisa membuat superscript ya, jadi angka 2 yang di atas kita tuliskan seperti ini aja ya. Nah, nanti ketika pemrograman sudah menginjak bahasa pemrograman, kita akan coba di sana ya. Oke. Berikutnya jadi sudah ini kita sudah selesai. Nah, berarti diagramnya nanti kalau kalian sudah selesai, diagramnya bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini ada deklarasi, kemudian output, input, output, input, kemudian di sini ada sign ya. Kemudian di sini ada output ya. Nah, bagi beberapa orang nantinya akan ada hal yang namanya komentar ya. Nah, komentar akan kita bahas ini sesaat lagi ya. Untuk berikutnya di sini kita lakukan adalah yang namanya ini eksekusi ya. Jadi atau proses running. Jadi kalau ada yang nyebut itu running atau eksekusi itu sama saja ya. Nah, kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Bisa klik ya tanda ini tadi, simbol ikonnya run di sini ya. Atau kalau kalian nggak mau menekan di sini, kalian bisa juga menggunakan tombol yang ada di keyboard ya. Di sini ada F1, F2, F3, F5. Nah, yang dipencet adalah F5 ya. F5-nya ini silahkan diklik. Nah, nanti akan sama efeknya kalau tombol atau icon dari play di sini kita tekan ya. Nah, setelah kita tekan yang muncul apa? Nah, yang muncul adalah seperti ini ya. Nah, kalau tadi di awal tombol pause dan tombol stop tidak muncul ya, sekarang bisa muncul ya karena dalam posisi running ya. Di sini kalau kita tekan pause di sini tidak akan terlalu tidak muncul efeknya ya. Tapi kalau kita pencet tombol stop, nah di sini akan berhenti ya. Tombol hijau akan muncul kembali ya. Kemudian di sini ada tampilannya ya, tampilan dari ini bentuknya adalah model chatting ya. Model chatting kalau ini kita ini klik ya, maka modelnya menjadi teks ya, seperti kalau kita menggunakan bahasa pemrograman atau editor nantinya ya, tampilannya akan sama. Jadi di editor ataupun di program nanti tampilannya tidak seperti ini ya. Tampilannya adalah seperti kalau ini kita klik, nah nanti akan muncul ya. Kemudian ini adalah breakout ya. Breakout di sini digunakan untuk menghentikan program ya. Jadi kalau kita berikan breakout di diagram, maka akan berhenti di posisi yang kita berikan ya. Jadi gunanya untuk menganalisa kesalahan biasanya ya. Kemudian nantinya kalau mau disimpan, nanti silahkan diklik save ya. Kalau mau di copy, nanti silahkan klik yang copy to clipboard di sini ya. Kemudian yang ini tombol apa saya lupa ya, jarang digunakan yang ini ya. Oke, setelah ini, nah di sini ada keterangannya, please enter a value of type integer for panjang. Nah, panjang di sini adalah variabel panjang tadi ya. Nah, maka dari itu kita harus menginputkan di sini ya nilai yang diminta ya. Nah, misalnya kita isi 17. Nah, 17 kita enter, nanti akan muncul
output yang berikutnya ya. Ukuran lebar persegi panjang satuan cm berapa? Nah, nanti kita inputkan 8. Kemudian kita enter, nah nanti akan langsung muncul luas persegi panjang sama dengan 136 cm persegi. Ya, 1306. 1300. Ya, 136 ya. Oke. Yap. Nah, berikutnya adalah yang pelengkap tadi yang saya maksud ya. Jadi kita bisa memasukkan komentar. Nah, komentar ini biasanya digunakan untuk keterangan programnya. Ya. Kalau di bahasanya algoritma, nah komen ini kalau di atas ya biasanya diminta untuk menjelaskan. Jadi program ini digunakan untuk apa? Masukannya apa? Kemudian keluarannya apa? Ya. Nah, nanti kita bisa tambahkan di sini, diklik kemudian pilih komen ya. Nah, setelah itu double klik komennya. Nah, nanti akan muncul jendela komen properties ya. Di sini silahkan masukkan. Nah, tanpa petik ya, karena ini nanti tidak akan dieksekusi ya. Jadi ini hanya akan tampil begitu saja ya. Oke, setelah diketikkan ya, program untuk menghitung luas persegi panjang dengan masukkan panjang dan luasnya dalam satuan cm dan keluarannya luas persegi panjang dalam satuan cm persegi ya. Nah, di sini apakah ada bakunya, Pak? Aturan baku menuliskan ini keterangan atau komennya di sini? Tidak ada ya. Yang penting ini bisa menjelaskan apa yang kalian buat. Jadi diagram logaritma yang kalian buat itu digunakan untuk apa? Ya. Kemudian Pak, apakah diagram yang saya buat itu sudah menjadi program? Sebenarnya belum, tetapi perlu kalian masukkan saja nggak apa-apa. Jadi ini masih semi program. Disebut program ya program, tapi belum program ya. Belum yang sesungguhnya. Jadi yang kalian buat dengan logaritma ini masih yang namanya semi program, yang belum bisa digunakan secara langsung ya. Jadi nanti dengan bahasa pemrograman baru bisa dikatakan program yang sesungguhnya ya. Selama menggunakan logaritma kalian masih membuat yang namanya semi program ya. Jadi disebut program boleh nggak apa-apa, tetapi belum program yang sesungguhnya ya. Oke. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi kalian bisa menuliskan program di sini boleh, nggak apa-apa ya. Oke, setelah selesai klik OK sehingga diagram akhirnya menjadi seperti ini. Oke, ini saya bagi dua ya. Jadi di sini mainnya tadi, kemudian di sini komennya, kemudian berikutnya adalah declare-nya, output, kemudian input, kemudian lanjut ke output lagi, kemudian input, kemudian assign ya, kemudian berikutnya output lagi. Nah, setelah itu end ya. Jadi ketika kalian jalankan ini lagi, bagian komentar ini tidak akan diapa-apakan, juga tidak akan mempengaruhi running sama sekali ya. Jadi komen di sini sekali lagi digunakan hanya untuk pelengkap saja ya, pelengkap yang dalam arti tidak ada masalah ada atau tidaknya ya. Tapi usahakan karena kalian masih proses belajar, kalian cantumkan ini setiap kali kalian membuat ya. Di contoh-contoh berikutnya nanti tidak ada, tetapi kalian bisa menambahkannya sendiri ketika kalian mencoba ya. Jadi jangan menunggu disuruh baru kalian membuat, tapi sesuai dengan keperluan kalian sendiri. Jadi kalau kalian merasa perlu ini silahkan ya. Kalau kalian merasa tidak, hati-hati ya. Suatu saat kalau ditanya kalian bisa nggak menjelaskan. Nah, tapi kalau sudah ada tulisannya kalian dengan mudah bisa mengingat ini program tentang apa. Ya, oke. Kemudian mulai yang video ini kemudian sampai berikutnya ya, nanti akan ada latihan-latihan ya. Untuk yang kali ini ya, latihannya adalah dari contoh yang telah diberikan ya, yang itu tadi yang tentang luas persegi panjang ya. Tadi tipenya masih integer semua. Nah, sekarang coba kalau kalian ubah menjadi tipe datanya menjadi real semuanya.
ya. Jadi bisa bukan hanya bilangan bulat, tetapi bisa menerima bilangan pecahan, ya. Kemudian pada uji coba, jadi setelah kalian tekan F5, coba masukkan nilai pecahan, ya, untuk variabel panjang dan lebarnya. Nanti outputnya seperti apa, ya. Dengan catatan seperti ini, koma di pemrograman, karena pemrograman itu basisnya adalah bahasa Inggris, ya, secara internasional, menuliskan pecahan komanya harus pakai titik, ya. Jadi 0,5 bukan 0,5, ya. Ingat baik-baik, di situ kalian menginputkan pecahan tidak menggunakan koma tetapi menggunakan titik, ya. Oke, jadi jangan sampai lupa, ya. Kemudian untuk petunjuk menjawab akan saya sampaikan secara langsung, ya, di grup ataupun di waktu kuliah daring atau kuliah pertemuan tatap muka, ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, ya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur kontrol sekuensial. Ya, di sini sebenarnya sudah kita pelajari yang ini tadi, persegi panjang itu adalah contoh dari sekuensial. Tapi berikutnya kita akan lebih dalam mengenal struktur kontrol itu yang seperti apa saja. Ya, oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.